Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia sudah sering berhadapan di Piala AFF. Sebagus apa skuad Garuda kalau berhadapan dengan Harimau Malaya? Indonesia vs Malaysia akan berduel di lanjutan grup B Piala AFF 2020. Pertandingan di National Stadium, Singapura, Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, untuk mempertaruhkan tiket ke semifinal. Di klasemen Piala AFF 2020 Grup B, Indonesia masih ada di posisi teratas dengan raihan 7 poin. Tim asuhan Sintayong unggul selisih gol plus 6 dari Vietnam, plus 5, yang mengumpulkan poin sama. Malaysia ada di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Oleh karena itu, Indonesia tinggal membutuhkan 1 poin untuk lolos ke babak 4 besar. Dalam catatan, Indonesia dan Malaysia sudah saling berhadapan di Piala AFF sebanyak 8 kali. Indonesia menang 4 kali, Malaysia menang 4 kali. Pertemuan pertama Indonesia dengan Malaysia di Piala AFF terjadi pada tanggal 13 September tahun 1996. Malaysia menumbangkan Indonesia dengan skor 3-1. Kemenangan terbesar Indonesia atas Malaysia dicatatkan pada Piala AFF 2010. Di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia menang 5-1 atas Malaysia. Sementara kemenangan terbesar Malaysia atas Indonesia dengan skor 3-1. Menatap duel dengan Malaysia, Indonesia harus waspada. Dalam 2 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2022, Malaysia selalu menang. Di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 5 September tahun 2019, Malaysia menaklukkan Indonesia 2-3. Di Stadion Bukit Jalil pada tanggal 19 November Malaysia menang 2-0 atas Indonesia. Mantan pelatih fisik Timnas Indonesia U19 yang pernah berkiprah di Liga Super Malaysia, Sofi Imam Faizal, ikut antusias menyambut duel Indonesia vs Malaysia dalam lanjutan babak penyisihan grup B Piala AFF 2020. Sebagai orang yang menyelami sepak bola Indonesia dan Malaysia, Sofi Imam Faizal memprediksi laga tidak akan mudah untuk kedua tim. Secara objektif, Sofi Imam Faizal melihat Indonesia punya keunggulan dari segi mental dan semangat untuk bermain menyerang. Sementara dari segi kesabaran dan disiplin, dia mengakui Malaysia lebih rapi. Secara karakter agresif bermain, Indonesia lebih unggul. Tempo Malaysia lebih rendah dan secara taktikal bagus, ujar mantan pelatih fisik Sabah FC tersebut. Dalam 2 pertemuan sebelumnya, Malaysia saat berjumpa Indonesia selalu menunggu dan counter attack. Dan di menit-menit tertentu Malaysia melakukan high press untuk mencoba mencuri gol, katanya menambahkan. Menurut Sofi Imam Faizal, kepiawaian pelatih Sintayong dalam meracik taktik akan menjadi faktor kunci. Berdasarkan pengamatannya pada 3 pertandingan yang sudah dijalani Timnas Indonesia, Sintayong punya kecermatan dalam melihat kekuatan dan kelemahan lawan. Permainan Rahmat Irianto DKK pun berjalan efektif sesuai sasaran. Dalam 3 pertandingan yang sudah dijalani di Piala AFF 2020, tim Garuda selalu memperagakan taktik bermain yang berbeda. Dalam 3 pertandingan semua pemain mengikuti taktik yang dibuat coach Sintayong. Pada pertandingan pertama Sintayong melakukan high press di daerah pertahanan lawan selama pertandingan, mengakibatkan fisik pemain kedodoran. Terlihat pada menit ke-75, kata Sofi Imam Faizal, pelatih pemegang lisensi BAFC. Di pertandingan melawan Vietnam Sintayong menerapkan taktik bertahan di depan kotak 16. Fisik digunakan secara efisien saat defense merebut bola dan counter attack, katanya lagi. Kecermatan Sintayong ini membuat Sofi Imam Faizal yakin Timnas Indonesia bisa memberikan kejutan kepada Malaysia. Sebab, permainan Timnas Indonesia menjadi lebih sulit diprediksi. Selain itu, Sofi Imam Faizal melihat kondisi fisik Timnas Indonesia terlihat tetap prima meskipun melalui pertandingan dengan taktik pressing tinggi. Kondisi ini memungkinkan pemain mengeksekusi kebutuhan taktik Sintayong dengan sempurna. Saya prediksi Indonesia menang tipis 2-1 atas Malaysia. Silahkan tuliskan berapa skor Indonesia vs Malaysia di kolom komentar. Jangan lupa like, komentar dan subscribe. Terima kasih. Salam olahraga.